Pernahkah di pengajian yang aturan jatah kue hiji nyokot anu batur? Di urang mah loba kadang-kadang geuna. Kata Allah jangan nyalahin orang, ngaca. Anda silakan lihat surat Nisa 79. Pernah nggak hak pembantu ditahan? Hak sopir ditahan? Allah. Pernah nggak saya punya utang misalnya saja, duitnya udah ada nggak dibayar? Jangan lupa masuk tahun baru ini karena Allah kita tidak tahu besok lusa masih hidup atau tidak. Makanya perbaiki hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damang. Damang. Mah mau tanya mah, bagaimana caranya menghadapi stres dalam tekanan hidup yang bijak, sabar, seperti yang diajarkan oleh Islam? Oke. Mangga. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Semua yang hidup pasti mati. Semua yang hidup pasti punya ujian. Ada yang buruk, ada yang baik, dan hanya kepada kami kalian kembali. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 155-156. Wananabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat basyirus sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang hidup pasti dibikin sedikit rasa takut. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobat. Siapa dia? Tiap ada musibah beristirja, saya berasal dari Allah dan saya kembali kepada Allah. Bagaimana menghadapinya? Satu, Anda wajib menghadapi dengan iman. Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah, tanpa izin Allah nggak bakal kena. Dengan biiznillah ya. Ya. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billah. Hadapi dengan iman. Rukun iman ada berapa? 6. 6 apa? Percaya kepada takdir Allah. Percaya kepada kodok dan kodoknya Allah. Kodok, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan taqarrubillah. Namanya takdir mubram. Qadar. Tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Namanya takdir mutlak atau takdir mu'alaq. Langsung dari Allah itu. Langsung dari Allah. 2. Tadi kan harus iman. Betul. 2. Hadapi dengan ridho. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Hadid 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika Allah yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian, semua dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Kata Allah, sebelum alam dunia diciptakan oleh Allah, musibahnya sudah ada. Sudah ada. Kata Allah, sebelum individu kita diciptakan oleh Allah, musibahnya sudah ada. Kenapa? Rasul bersabda, 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, catatan musibah kita sudah ada. Kenapa? Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, langsung Allah ciptakan pena. Kata Allah, hai pena, tuliskan ketentuan hidup seluruh makhlukku, ditulis. Itu 50.000 tahun sebelum kita lahir. Subhanallah. Makanya harus ridho. Betul. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, ridho tidak ridho, wajib ridho. 3. Bagaimana menghadapi yang namanya musibah? Pasti ada solusinya. Anda lihat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Anda lihat lagi At-Tolaq ayat 2, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang takwa kepada Allah seberat apapun masalah, solusinya pasti ada. Anda lihat, saya yakin diri Anda semua suatu saat mengalami musibah yang berat, yang Anda berpikir rasanya gua nggak sanggup menghadapi musibah. Betul. Tapi dengan ketakwaan kepada Allah, sekarang terlewati kan? Terlewati. Nah itu. Kemudian semua dari Allah semua. Jangan putus asa. Amin. Anda lihat Yusuf 87. Wala tayasu mir rahillah innahu la yayasu mir rahillah illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada orang yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang kafir. Nah, hadapi lagi dengan sabar. Sabar nggak boleh habis. Anda lihat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu biru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang yang menjadi bersabar. Sekarang Anda lihat lagi bagaimana menghadapi biar nggak stres. Banyak zikir. Anda lihat Ar-Ra'd 28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang iman kepada Allah hatinya tenang tentram dengan banyak zikir kepada Allah.
Ketahuilah kalian, zikir kepada Allah menyebabkan kalian tenang dan tentram. Apalagi banyak bertaubat. Anda silakan lihat At-Tahrim 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Banyak taubat. Syaratnya 3. 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2. Mohon ampun sama Allah atas dosa dan kesalahan saya Yang kita lakukan. ya. Yang ketiga, janji sama Allah, janji dan sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Titik. Yang selanjutnya, ketika kita menghadapi musibah, jangan menyalahkan orang. Gara-gara lu salah. Nunjuk orang berapa nih? 1. Nunjuk kita berapa? 3. Kata Allah, jangan nyalahin orang. Ngaca. Anda silakan lihat surat Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Sesuatu yang indah, yang baik, menyenangkan dari Allah. Yang buruk gara-gara lu. Kita sendiri Kita kelakuannya. sendiri yang salah. Anda lihat lagi Asy-Syura 30. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Jadi kalau kita kena musibah yang nyalain orang, ngaca. Pernah kamu ini sekian tahun yang lalu ngomongin orang? Sering kali. Pernahkah nyakitin orang? Pernah nggak menghina orang? Pernah nggak sombong? Pernah nggak merasa gue paling pinter? Pernah nggak merasa gue paling cantik? Pernah nggak merasa gue paling jabat? Dan seterusnya. Itu harus dievaluasi. Harus evaluasi. Nanya lagi mari sini. Pernah nggak hak pembantu ditahan? Hak sopir ditahan? Allah. Pernah nggak saya punya utang misalnya saja, duitnya udah ada nggak dibayar? Pernah nggak beli bawang sekilo nyomot tambahin? Hak orang kan haram. Orang. Pernah nggak beli cabai sekilo nyomot tambahin? Pernah nggak beli lengkeng 2 kilo, beli duku 2 kilo? Nyobain kan hiji nyobain mah. Mohon. Nyorok sok. Itu kan maling. Mari. Yang itu yang nggak terima. Bukan Pernah, hak kita. Iya. pernahkah di pengajian yang aturan jatah kue hiji nyokot anu batur? Di urang mah loba. Kadang-kadang gue nah. Anda lihat misalnya di belakang udah kasih dus. Di depan yang dekat panggung tuh para pejabat yang dianggap tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu bupati, ibu wali kota, ustazah yang terkenal depan. Dan mama ngelihat sorangan. Aya nu geus moal keresek ustazah ti imah. Saking dibahekeun, dibikeun ka anak. Pantes anak ngalawan. Betul. Pantes anak mal tong jalahkeun batur. Da salah sorangan. Hak batur dicokot. Sepertinya budaya tetapi kurang etis. Bukan budaya. Betul. Nyolong, Nyolong. maling. Nah, 10. Bagaimana menghadapinya? Hadapi dengan ibadah yang istiqomah. Anda silahkan lihat di dalam surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa dengan takwa yang sebenarnya takwa, jangan mati kecuali dalam agama Islam. Anda lihat lagi dalam Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, istiqomah dengan imannya, maka orang tadi kata Allah jangan takut, jangan khawatir, aku bersama dengan kalian. Baik mah, berarti itu juga satu penutup dari ayat, mungkin dari ayat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Itu juga adalah sesungguhnya itulah jawabannya Innallaha mencakup ma'as-sabirin. Jadi makanya kita itu diperintahkan sholat. Sholat itu diantaranya menenangkan hati. Betul. Berzikir kepada Allah. Innani anallah la ilaha illa anna ta'budi aqimus sholat dzikri. Surat Toha ayat 14. Jadi kata Allah, aku Tuhan kalian. Tidak yang patut disembah kecuali hanya aku. Sembahlah aku, dirikan sholat agar selalu ingat kepadaku. Jangan lupa masuk tahun baru ini karena Allah, kita tidak tahu besok lusa masih hidup atau tidak. Makanya perbaiki hari ini agar kita semua dari tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun kemarin. Subhanallah. Maha benar firman Allah dalam Al-Quran. Terima kasih Mama. Sami, Mama. Doa. Mama, atur nuhun. Terima kasih. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته